Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Far'un cabang. Yahrumu ala syakhsi, haram atas orang, ayyaktasila, dia mandi, bihatratin nasi, di hadapan manusia, maksyufal awrati, dalam keadaan auratnya terbuka, wa yu'azzaru, dan dia ditakzir, ala zalika, atas perbuatannya membuka aurat tadi, takziran, dengan takzir yaliku bihalihi, yang cocok dengan keadaannya, wa yahrumu, dan haram alal hadirina, atas orang-orang yang hadir, ikraruhu, membenarkan, ala zalika, perbuatannya. Haram atas orang yang hadir membenarkan perbuatannya. Jadi tidak boleh dibiarkan orang tadi, harus ditakzir. Wa yajibu alaihim al-inkaru alaihi, dan wajib alaihim, ke atas orang yang hadir, mengingkari perbuatannya. Fa in sakatu athimu, maka jika mereka orang-orang yang hadir tadi diam, athimu, mereka berdosa, mereka semua berdosa. Wa uzziru, dan mereka semua ditakzir. Wa yajuzu dzalika, dan boleh membuka aurat tadi, fil khalwati, ketika sepi. Wasatru, adapun menutup aurat ketika mandi, itu afdalu, lebih utama daripada membukanya. Li'anna allaha, kenapa? Karena Allah ahaqqu ayyustahya minhu, lebih berhak dia malui. Wala yajibu, dan tidak wajib, ghuslu dakhilil aini, membasuh bagian dalam mata, wala yustahabu, dan tidak disunahkan juga membasuh bagian dalam mata. Jadi membasuh bagian dalam mata itu tidak wajib dan tidak disunahkan. Kama, sebagaimana la yustahabu, tidak disunahkan, tajdidul ghusli, memperbaharui mandi, ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Bi khilafi tajdidil wudu'i, berbeda dengan memperbaharui wudu. Kalau memperbaharui wudu itu sunnah. Wallahu a'lam. Far'un cabang. Lau ahdatsa, seandainya seorang berhadas, fi athna'i ghuslihi, di tengah-tengah mandinya, jaza, maka dia boleh, ayyutimma ghuslahu, menyempurnakan mandinya. Wala yamna'ul hadatsu sihatahu, dan hadas tidak mencegah sah mandinya. Jadi hadas itu tidak mencegah sahnya mandinya. Lakin, akan tetapi, kalau dia berhadas di tengah-tengah mandinya, la yusolli hatta yatawaddoa, dia tidak boleh sholat hatta yatawaddoa, sehingga dia boleh sholatnya tadi berwudu dulu. Wallahu a'lam. Faslun, fasal. Sekarang kita akan membahas, masuk di dalam pembahasan mandi-mandi yang disunahkan. Langsung saja kita mulainya. Faslun fil arsalil masnunati, pasal di dalam membahas mandi-mandi yang disunahkan. Wal arsalul masnunatu, adapun mandi-mandi yang disunahkan
itu sab'ata asyara ghuslan, ada 17 mandi. Al-jum'atu, yang pertama adalah mandi Jumat. Wal idani, dan yang kedua adalah mandi 2 hari raya. Wal istisqa, dan yang ketiga adalah mandi meminta hujan. Wal kusuf, dan mandi gerhana matahari, dan mandi untuk sholat gerhana bulan. Yusannul ghuslu li umurin, disunahkan apa mandi karena ada beberapa perkara. Minha, di antara mandi-mandi yang disunahkan, yang pertama adalah al-jum'atu, mandi Jumat. Wah tujja lahu biqaulihi, dan dijadikan hujah lahu, disunahkannya mandi Jumat, biqaulihi, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata minkum al-jum'ata, barang siapa yang mendatangi sholat Jumat di antara kalian, fal yartasil, maka hendaknya dia mandi. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Muslim. Wahtajja ba'duhum, dan sebagian para ulama ada yang berhujah ala wujubil ghusli, wajibnya mandi, bihadzal hadits, dengan hadis ini. Waqala, dan sebagian ulama tadi berkata, al amru, adapun perintah yang ada di atas itu lil wujubi, menunjukkan wajibnya mandi Jumat. Wa qad jaa musarrahan, dan sungguh telah datang musarrahan bihi fi haditsin akhar, dan sungguh telah datang dalam keadaan dijelaskan fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain. Walafduhu, dan adapun lafaz hadis yang lain tadi adalah huslul jum'ati, mandi Jumat itu wajibun ala kulli muhtalimin, wajib atas setiap orang yang dewasa. Wa biwujubihi, dan dengan wajibnya mandi Jumat, qala ta'ifatun minas salafi, berkata siapa sekelompok dari salaf, wahakuhu an ba'di sahabati, dan mereka telah menceritakan hadis tadi dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Wa huwa, adapun pendapat ini itu adalah qauluz zahiriyah, qaul zahiriyah, ulama zahiriyah. Wahakahu Ibnul Munziri, dan telah menceritakan pendapat ini siapa? Ibnul Munzir, an Malikin, dari Imam Malik. Wal Khattabi anhu, dan telah menceritakan pendapat ini siapa? Imam Khattabi, dari Imam Malik juga. Wa anil Hasanil Basri, dan dari Hasan Basri. Wa madhabus Syafi'i, adapun madhab Syafi'i berpendapat annahu sunnatun, bahwasanya mandi Jumat itu bukan wajib, akan tetapi sunnatun, sunnah. Wabihi, dan dengan pendapat ini, qala jumhurul ulama, telah mengatakan pendapat ini siapa? Jumhur ulama.
minas salafi wal kholafi, dari ulama salaf dan kholaf. Wahwa pendapat ini, pendapat mandi Jumat itu sunnah, itu al-ma'rufu, sudah dikenal, sudah diketahui, min madhabi Malikin wa ashabihi, dari madhab Imam Malik, dari madhab Malik dan murid-muridnya Imam Malik. Wa hujjatul jumhur, adapun hujjahnya jumhur, ahaditsu shahihatun, hadis-hadis yang sahih. Minha, di antara hadis-hadis yang sahih tadi adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi SAW, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat. Ulama berpendapat artinya fabiha wa ni'mat tadi, wudunya tadi sudah mencukupi. Artinya mandi itu enggak wajib, sunnah. Wa man ightasala, dan sabda Nabi lagi, wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu, adapun mandi itu afdalu, lebih utama dari wudu. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, hadza haditsun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, law ikhtasaltum yaumal jum'ati, dan di antara hadis-hadis yang sahih yang dijadikan oleh jumhur hujjah adalah sabda Nabi SAW, law ikhtasaltum, seandainya kalian mandi pada hari Jumat. Nah, law di sini menunjukkan sunnah, bukan wajib. Wa minha, dan di antara hadis yang digunakan hujjah oleh jumhur adalah hadisu Utsmana, hadisnya Utsman. Lamma dakhala, tatkala Utsman tadi masuk, wa Umaru, dan sedangkan Umar yaktubu, berkhutbah, waqad tarakal ghusla, dan Umar telah meninggalkan mandi. Dzakarahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Muslim. Kemudian setelah itu faqarahu Umarun radhiyallahu anhu, maka membenarkan perbuatannya Utsman tadi enggak mandi siapa? Umar radhiyallahu anhu. Wa man hadaral jum'ata, dan membenarkan perbuatan Utsman juga orang yang menghadiri Jumat. Wahum, sedangkan mereka adalah ahlul hilli, orang-orang yang ahli menguraikan, wal uqadi, dan menetapkan hukum-hukum. Walau kana wajiban, dan seandainya mandi Jumat itu wajib, lamma tarakahu, niscaya Utsman tidak meninggalkan mandi Jumat tadi. Wala alzamahu bihil hadiruna, dan orang-orang yang hadir tidak mewajibkan mandi Jumat tadi bihi, kepada Utsman. Faidan, jika demikian, yuhmalu, maka akan ditafsirkan apa? Al-amru, perintah Nabi yang ada di hadis di atas, ditafsirkan alal istihbabi, sunnahnya mandi Jumat. Kenapa jam'an? Karena mengumpulkan bainal adillati, antara dalil-dalil. Wa yuhmalu,
dan akan ditafsirkan lafdzatun wajibin, lafadz wajib yang ada di hadis di atas itu alat takkidi, sunnah muakkad, kama yuqal, sebagaimana dikatakan, hakuka wajibun alayya, hakmu itu wajib atasku, ai muta'akkadun, maksudnya dikuatkan. Wa kaifiyatuhu kama marra, dan adapun tata cara mandi Jumat itu sebagaimana keterangan marra yang telah lewat. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri, dan akan masuk apa waktuhu, waktunya mandi Jumat, bitulu'il fajri, sebab terbit fajar, alal madhabi, menurut madhab, wa fi wajhin syadin munkarin, dan di dalam satu pendapat yang syad, yang mungkar, qoblal fajri, mandi Jumat tadi masuk sebelum subuh, karuslil idi, seperti mandi hari raya. Wa yustahabbu, dan disunahkan, taqribu, mendekatinya mandi Jumat, mendekatkan mandi Jumat, minarawahi ilal jum'ati, dari berangkat menuju Jumat. Jadi paling utamanya mandi itu ketika mau berangkat ke Jumatan itu mandi. Li'annal maksuda, kenapa? Karena yang tujuan minal ghusli, dari mandi itu adalah qat'u rawaihil karihati, menghilangkan bau-bau yang tidak enak, alladzi tahdutsu, yang muncul bau-bau tadi, indazamati, ketika berdesak-desakan, min wasakin, disebabkan kotoran, wa ghairihi, atau selain kotoran. Wa hal yustahabbu likulli ahadin, apakah mandi Jumat disunahkan untuk setiap seorang, kayaumil id, seperti hari id, amla, atau tidak. Jadi dipermasalahkan di sini, mandi Jumat itu disunahkan bagi setiap salah seorang seperti hari id atau tidak. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu, bahwasanya, innama yustahabbu. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu, bahwasanya, innama, hanya saja, yustahabbu, disunahkan apa mandi Jumat itu, liman yahdurul jum'atah, bagi orang yang hadir ke Jumatan saja. Bagi orang yang tidak hadir Jumat tidak disunahkan. Wasawa'un fi dzalika man tajibu alaihil jum'atu amla, sama saja kesunahan tadi, kesunahan mandi Jumat tadi bagi orang yang wajib ke atasnya Jumat atau tidak. Walau ajnaba, seandainya orang tadi junub, bijimain, dengan sebab jima, au ghairihi, atau selain jima, la yuktilu, maka tidak batal apa ghusluhu, mandinya dia, la yabtulu ghusluhu, fayaktasilu lil janabati, akan tetapi hendaknya dia mandi lil janabati, untuk janabahnya. Walau ajaza, seandainya orang tadi tidak mampu, anil ghusli, mandi,
Li adamil ma'i karena tidak ada air, aulikuruhin fi badanihi atau karena ada luka-luka pada badannya. Tayammama, maka hendaknya orang tadi tayamum. Wahazal fadilata, dan orang tadi memperoleh fadilah mandi. Qalahu jumhur, telah mengatakan pendapat ini siapa? Jumhur al-ashab. Wahuwa sahih, pendapat ini adalah sahih. Kiasan, kenapa? Karena menyamakan ala sairil aksali, seluruh mandi-mandi idza ajaza, apabila seorang tidak mampu anha dari mandi-mandi tadi. Wallahu a'lam. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.